Long Hao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, peringkat kelima dari langkah keempat, dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya bisa berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis, aku penasaran kenapa aku tidak bisa bertemu dengannya. Mendengarnya, si Xiao Sui segera cemberut, pamanlah yang tidak mengizinkan saya berpartisipasi, jika tidak, saya akan melalui kualifikasi tanpa masalah. Gao Yingji menghela nafas sebelum berbicara sebagai jawaban, ibunya adalah anggota pasukan pemburu iblis, teman pertempuranku, tapi dia kehilangan nyawanya dalam pertempuran, meninggalkan anak ini. Bagaimana saya bisa membiarkan dia menghadapi bahaya memasuki pasukan pemburu iblis? Saya hanya berharap dia hidup dengan tenang di dalam aliansi. Sejak kedua orang tuanya meninggal, anak ini telah menderita secara mental, dia tidak pernah menerima untuk dipisahkan dariku. Maaf semuanya, izinkan saya untuk membawanya selama operasi ini. Beristirahatlah di timur, dia tidak akan mengganggu kalian, dan aku memastikan untuk bertanggung jawab atas keselamatannya. Mendengar bahwa si Xiao Sui telah kehilangan kedua orang tuanya dan melihat penampilannya yang menyedihkan, bagaimana mungkin ada orang yang tidak memberikan persetujuan mereka, kesedihannya berubah menjadi kelegaan, si Xiao Sui menaiki kereta. Bagian dalam gerbong sangat luas dan bahkan ada spesialis untuk mengurus ransum di jalan. Haoi masih menempati area yang cukup luas. Han Yu telah mengirim mata iblisnya kembali ke ruangnya sendiri, tetapi Haoi tidak sama. Kecuali itu atas kehendaknya sendiri, Long Hao Chen tidak akan pernah memaksanya untuk kembali. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah melihat lingkungan yang keji dan musuh yang tangguh di dalamnya. Setelah dia memberikan penjelasan sederhana kepada rekan-rekannya, semua orang secara alami menerima kehadiran Haoi. Atas perintah para pengemudi, 8 kuda sehat itu menarik kereta keluar kota suci. Gao Yingji duduk di kursi paling luar gerbong, dan si Xiao Sui duduk di sisinya. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, mereka akan memperhatikan bahwa mata gadis ini terpaku pada sosok Gao Yingji, adapun dia mengabaikannya sepenuhnya. Baiklah, mari kita manfaatkan waktu ini untuk meringkas pertempuran kita sebelumnya. Jawab ini terlebih dahulu, pada aspek apa dari pertempuran ini yang kamu lakukan dengan baik, dan pada aspek yang kurang, Gao Yingji berkata dengan suara yang dalam. Secara alami, inti dari pertempuran yang mereka alami sebelumnya bukanlah untuk mempertaruhkan segalanya untuk kesempatan yang tidak ada untuk menang, itu sebenarnya tidak hanya untuk menilai kemampuan semua orang, tetapi pada saat yang sama untuk memungkinkan setiap orang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan orang lain ketika ditekan untuk sebagian besar. Chen Yinger, sebagai seorang gadis dengan pikiran penuh omong kosong, segera menyatakan, senang dengan dirinya sendiri, mengesampingkan Chai Er, yang terkuat adalah aku. Bagaimanapun, saya telah memanggil binatang ajaib yang tangguh dari langkah ke-8, kami benar-benar memiliki beberapa peluang untuk menang. Sima Xian terkejut sebelum berbicara, adik perempuan Yinger, jika aku menyuruhmu melakukannya, apakah kamu bisa memanggil binatang ajaib lain dari langkah ke-8? Penampilan Chen Yinger segera berubah saat dia bergumam dengan tergesa-gesa, pasti akan ada saat ketika aku bisa. Gao Yingji menoleh untuk melihat Long Hao Chen dan berkata, Hao Chen, kamu adalah kaptennya, beri kami pemikiranmu. Long Hao Chen mengangguk dan menjawab, mari kita mulai dengan poin-poin kuat. Poin kuat kami cukup jelas, yang utama adalah bahwa hampir semua orang di sini memiliki kekuatan penyerangan yang melebihi rata-rata, tusukan pedang saya, perisai jiwa ilahi raksasa Wang Yuan, kombinasi kegilaan Sima Xian dengan palu suci, pemanggilan Yinger menggunakan gerbang pemanggilan makhluk, serta kekuatan luar biasa Chai Er. Sebagai perbandingan, Han Yu dan Lin Xin lebih dekat dengan peran dukungan, tetapi kehadiran mereka dalam pertempuran tetap cukup besar. Semua yang dia katakan sampai ke sana adalah pengamatan menyeluruh terhadap kemampuan semua orang. Memiliki kemampuan yang melampaui peringkat kita sendiri, kita harus dengan mudah menampilkan kekuatan yang melebihi harapan musuh kita. Selama kekuatan tim kami memiliki peluang untuk ditampilkan, saya yakin kami pasti bisa disebut sebagai pasukan pemburu iblis pendatang baru terkuat. Mendengarnya sampai di sana, semua orang secara spontan mengangguk. Selama pertempuran sebelumnya, yang paling mempesona tanpa diragukan lagi ialah Chai Er. Namun dalam kapasitasnya sebagai kapten tim, kemampuan Long Hao Chen juga tidak bisa diabaikan. Jika bukan karena kendalinya atas Gao Yingji menggunakan tungku spiritual sucinya yang dikombinasikan dengan pertahanan yang mencapai ketinggian terbesar, bahkan diberikan bahwa Gao Yingji tidak menggunakan kekuatan penuhnya, mereka akan mengalami banyak kesulitan untuk sepenuhnya menggunakan teknik pamungkas mereka. Pukulan terakhir Long Hao Chen juga meninggalkan kesan mendalam pada orang lain.
Bagaimanapun, kekuatan ofensif penetrasi pedang Hibiscus of Light yang tangguh bahkan telah berhasil melukai Gao Yingji terlepas dari kenyataan bahwa ia melengkapi armor mitrilnya. Begitulah besar kekuatan ofensif Long Hao Chen, akibatnya, semua orang semakin yakin dengan kekuatan Long Hao Chen, kapten mereka mewakili posisi pertama dengan baik, bahkan Wang Yuan, yang awalnya tidak sepenuhnya yakin, hanya bisa merasakan kekaguman terhadap Long Hao Chen setelah secara pribadi menyaksikan kemanjuran luar biasa dari pedang Hibiscus of Light dan tungku spiritual sucinya. Meskipun semua orang tidak tahu jelas tentang usia Long Hao Chen, mereka masih dapat dengan jelas melihat bahwa, di tim tiga yang termuda adalah dia, Chai Er, dan Chen Yinger, dan dari kenyataan bahwa Chai Er dan dia bahkan telah berhasil mencapai langkah kelima pada usia seperti itu, semua orang dapat melihat betapa besar prospek masa depan mereka. Gao Yingji mengangguk dan berkata, "Sekarang beritahu kami tentang kekurangannya." Long Hao Chen berkata, "Pertama-tama, kami tidak akrab satu sama lain, jadi kami tidak tahu keterampilan satu sama lain, waktu persiapan, kekuatan, serta pola bertarung satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk bertindak dalam koordinasi, dan dengan demikian, kami tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatan tempur kami. Untuk mencapai tingkat koordinasi yang sempurna, kita perlu berlatih terus-menerus dan meningkatkan pengalaman bertarung kita. Di masa depan, kami pasti akan memperhatikan aspek ini. Kekurangan kedua adalah sifatnya yang tidak terbatas. Poin ini berkenaan dengan pihak Yinger, gerbang pemanggilan makhluk Yinger memang mantra pemanggilan yang tangguh, tapi dia sendiri tidak dapat mengetahui pemanggilan apa yang akan keluar. Akibatnya, di tengah pertempuran, saya merasa sulit untuk memasukkan kemampuannya ke dalam perhitungan kami. Bahkan dalam kasus dia memanggil binatang ajaib yang tangguh, itu masih akan menjadi situasi yang buruk jika tidak dapat bertindak dalam koordinasi dengan kita. Misalnya sebelumnya, serangan penguasa mata iblis itu sebenarnya telah mengganggu sihir Hao. Di samping, Chen Yinger menjulurkan lidahnya, jika makhluk ajaib yang dipanggil itu terlalu kuat, aku memang tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Gao Yingji sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, "Chen Yinger, aku tahu bahwa harus ada rahasia untuk gerbang pemanggilan makhluk ini, dan itu dapat diklasifikasikan sebagai rahasia pribadimu jadi aku tidak merasa nyaman bertanya padamu. Namun, Anda sekarang menjadi bagian dari seluruh pasukan pemburu iblis, sama seperti Han Yu, Anda adalah yang ketujuh dari kekuatan grup, di seluruh tim ini, semua orang penting. Jadi, jika Anda ingin tim tumbuh lebih cepat, Anda harus menstabilkan panggilan Anda secepat mungkin." Chen Yinger sedikit terkejut sebelum dia bergumam, "Saya khawatir saya harus setidaknya mencapai langkah ketujuh sebelum saya dapat sepenuhnya mengendalikan gerbang pemanggilan makhluk." Gao Yingji berkata, "Ada solusi lain, yaitu mendapatkan binatang kontrak Anda sesegera mungkin. Dalam situasi saat ini, saya khawatir kita harus menunggu belasan tahun sebelum Anda mencapai langkah ketujuh. Jangan bilang bahwa selama 10 tahun ini, kamu akan selalu mengandalkan temanmu untuk melindungimu. Dari sudut pandang tim, Anda kemungkinan akan membawa bencana pada orang lain." Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, nadanya jelas menjadi lebih ketat. Wajah menawan Chen Yinger menjadi lebih pucat saat dia perlahan menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Yang lain semua jelas masalah tentang dia, tetapi tim baru saja terbentuk dan dia hanyalah seorang gadis kecil sehingga tidak ada yang banyak bicara tentang dia, untuk menghindari mempengaruhi persatuan mereka. Dan sebagai pemimpin sementara, Gao Yingji jelas yang paling cocok disebut orang luar. Faktanya, bahkan jika Lin Xin tidak dapat melancarkan serangan, dia masih bisa mengandalkan kontrol sihir dan kualitas sihirnya yang luar biasa untuk membantu seluruh tim dengan menjaga pertahanan. Tetapi jika gerbang pemanggilan makhluk Chen Yinger tidak dapat memanggil binatang ajaib yang kuat, dia hanya akan menjadi beban bagi seluruh tim. Faktanya, bahkan jika dia memanggil sesuatu yang baik, dia tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik, yang belum tentu menjadikannya hal yang baik untuk tim. Akibatnya, dia hanya bisa dikatakan sebagai bagian tim yang paling tidak stabil. Penampilan Gao Yingji menyapu semua orang dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kalian semua harus ingat dengan kuat bahwa kalian adalah satu kesatuan, tim yang lengkap. Kalian harus memprioritaskan kepentingan tim. Jika tidak, masalah muncul pada salah satu dari kalian, seluruh kelompoklah yang akan terbebani. Di tengah pertempuran, kalian harus bergantung satu sama lain. Bahkan jika kekuatan kalian hampir habis, kalian harus selalu menemukan cara untuk melakukan bagian dalam tim. Dalam 3 bulan ke depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyampaikan pengalaman saya kepada kalian.
jumlah yang akan Anda kelola untuk belajar dan menampilkan akan tergantung pada diri kalian sendiri. Sekarang, saya akan membuat analisis pribadi tentang semua orang di pasukan pemburu iblis nomor 1 prajurit ini. Saya sudah menceritakan segalanya tentang Chen Yinger, dia adalah elemen tim yang paling tidak dapat ditentukan. Tetapi karena Anda adalah sebuah tim, dalam pertempuran, itu akan menjadi tugas semua orang untuk melindunginya. Begitu dia dewasa di masa depan, dia pasti akan menjadi bagian penting dari tim. Ketika pandangannya jatuh pada satu-satunya penyihir tim, Gao Yingji dengan jelas mengungkapkan minat. Lin Xin, tahukah kamu bahwa kamu adalah penyihir paling luar biasa yang pernah saya lihat tahun ini? Merasa bahwa pujian yang tiba-tiba ini agak tidak pantas baginya, dia awalnya percaya bahwa Gao Yingji akan memandang rendah dirinya karena tidak bisa menyerang. Gao Yingji melanjutkan dengan suara yang dalam, hari ini adalah pertama kalinya kalian bekerja sama bersama, tetapi dalam kolaborasi ini, selain binatang ajaib Long Hao Chen, Anda adalah orang yang memiliki koordinasi terbaik dengannya. Ketika perisai elemen energi total Anda serta perisai elemen Anda digunakan padanya, dukungan pertahanan yang Anda berikan kepada Long Hao Chen bahkan lebih besar daripada binatang ajaibnya. Jika saya tidak salah, Anda mengandalkan kendali Anda untuk meningkatkan efisiensi perisai elemen Anda, memberikan hasil yang lebih besar. Tongkat ajaib di tangan Anda harus menjadi kristal awan api murni, memberi Anda amplifikasi yang cukup baik. Namun, jika Anda secara alami tidak memiliki bakat luar biasa, tidak mungkin bagi Anda untuk menggunakan mantra pertahanan Anda dengan kecepatan seperti itu. Meskipun aku seharusnya tidak menanyakan rahasia orang lain, di antara kalian semua, yang paling membuatku penasaran adalah kamu, mengapa Anda tidak bisa menggunakan sihir penyerangan? Saya tahu bahwa Anda juga seorang alkemis, lebih lanjut menambah fakta bahwa Anda memiliki spesialisasi ganda semacam ini, sihir pertahanan Anda memiliki kegunaan yang besar. Jika kamu dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk melatih kontrol sihirmu, aku dapat memprediksi bahwa kamu pasti akan menjadi kebanggaan kuil penyihir di masa depan. Mendengar kata-kata Gao Yingji, Lin Xin terdiam, kulit pemuda narsis dan berambut hijau tua ini menjadi gelap. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepalanya sendiri dan duduk di sana. Gao Yingji menatapnya dalam-dalam dan berkata, Oke. Saat ini, kami telah menilai kegunaan Lin Xin, yang hanya dapat menggunakan sihir pertahanan. Untuk strategi pertempuran kami dalam tim ini, Lin Xin tidak kurang dari seorang prajurit perisai, dan berkat fakta bahwa ia menggunakan sihir, ia dapat dikatakan memiliki utilitas yang lebih besar dibandingkan dengan seorang prajurit perisai. Lin Xin, perlu diingat bahwa jika Anda selamanya tidak dapat menggunakan sihir penyerangan, Anda harus mengerahkan banyak upaya pada pengendalian tembakan Anda pada sihir pertahanan dan bantuan di masa depan. Dengan cara ini, saat menghadapi musuh yang kuat, Anda akan dapat membantu pertahanan Long Hao Chen, seperti yang Anda lakukan hari ini. Dan waktu yang paling Anda akan bersinar dalam tim adalah ketika menghadapi banyak musuh yang lemah, ketika seseorang menghadapi bahaya atau membutuhkan bantuan, Anda akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar untuk membantu mereka. Ini akan mengharuskan Anda untuk selalu mengawasi situasi umum. Lin Xin mengangguk dalam diam, saya akan mencoba yang terbaik. Memberikan jawaban singkat ini, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tampaknya menjadi agak kesal dengan fakta bahwa Gao Yingji mengajukan pertanyaan mengapa dia tidak bisa menggunakan sihir penyerangan. Gao Yingji menyatakan, saya menempatkan Lin Xin di belakang, dan Chen Yinger, sebagai orang yang paling membutuhkan perlindungan, harus ditempatkan di tengah-tengah formasi. Long Hao Chen, perhatikan bahwa tungganganmu harus membantu mereka bergerak selama pertempuran, misalnya, teknik sistem angin dan sebagainya, dan untuk membawanya saat diperlukan. Long Hao Chen memberikan perhatian serius pada setiap kata yang diucapkan Gao Yingji. Itu adalah seseorang yang berbicara berdasarkan pengalaman nyata, di bidang kultivasi dan pelatihan. Hanya sedikit yang bisa menandingi penelitian Ye Hua. Tetapi di bidang pengalaman tempur nyata, terutama pertempuran tim, Ye Hua hampir tidak bisa dibandingkan dengan Gao Yingji. Sama seperti itu bisa dilihat dari bekas luka di tubuhnya, pengalamannya didasarkan pada pelajaran yang dia pelajari dengan darahnya. Gao Yingji terus berbicara, Wang Yuan, Sima Xian, dari mataku, kalian berdua adalah pejuang, tidak lebih dari seorang prajurit kapak dan seorang pejuang suci. Mendengar dia berkata begitu, Wang Yuan dan Sima Xian tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan rasa malu di wajah mereka. Senyum tipis muncul di wajah Gao Yingji, kamu tidak perlu merasa malu, ini bukan masalah apapun. Tidak ada yang mengambil jalur perkembangan yang sama,
yang paling penting adalah bahwa jalan ini cocok untuk kalian berdua. Tanpa ragu, energi spiritual eksternal Anda melampaui kebanyakan orang. Wang Yuan, saya tidak akan banyak bicara kepada Anda, tetapi dalam pertempuran, Anda harus memperhatikan untuk mencocokkan ritme Anda dengan yang lain. Anda harus memperhatikan situasi yang dialami Long Hao Chen, bertindak sejajar dengannya, dan membantunya dalam menangani pertahanan. Anda tidak dapat membuat lubang di seluruh formasi secara impulsif. Juga, jurus pamungkasmu sangat kuat, tetapi konsumsi energi spiritual terlalu besar. Jangan gunakan dengan gegabah. Iya, Wang Yuan mengangguk. Dia memiliki kepribadian yang lugas, jadi dia akan mendengarkan satu-satunya bimbingan hanya jika dia mengakui mereka lebih kuat darinya. Gao Yingji menoleh ke arah Sima Xian dan berkata, "Adapun kamu, ada lebih banyak hal yang perlu aku ceritakan kepadamu. Anda adalah seorang pendeta, tetapi memilih jalan yang dekat dengan jalan seorang pejuang, dengan sendirinya, tidak ada yang salah dalam hal itu. Seperti yang saya lihat, Anda dapat mengambil jalan seorang pendeta disiplin." Seorang pendeta disiplin, Sima Xian mulai menatapnya dengan tatapan kosong. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Gao Yingji menjelaskan, itu adalah sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak muncul. Yang disebut pendeta disiplin adalah sejenis pendeta yang sebagian besar bergantung pada pertempuran. Tetapi Anda harus ingat bahwa itu adalah seorang pendeta dan bukan seorang pejuang. Dengan demikian, ia harus mempelajari kemampuan pendeta, dan tidak hanya yang ofensif, tetapi juga keterampilan pendukung. Memilih jalan seorang pendeta disiplin menyiratkan pengabaian penyembuhan. Tetapi Anda harus tahu bahwa seorang pendeta disiplin akan mengandalkan kekuatan ledakan dari sihir sucinya. Penggunaan gabungan kegilaan dengan palu suci Anda bagus, tetapi dari apa yang saya lihat, kombinasi sihir suci dan pertempuran jarak dekat Anda masih belum cukup baik. Di sisi ini, Anda dapat meminta bimbingan Long Hao Chen. Jika Anda berlatih dengan baik sebagai pendeta disiplin, Anda akan memiliki kemungkinan menjadi seseorang yang menyatukan sihir dan seni tempur. Adapun posisi Anda dalam formasi tim, Sima Xian dan Wang Yuan, Anda berdua akan berada di belakang Long Hao Chen, menutupi sisi kiri dan kanan untuk meringankan sebagian dari beban Long Hao Chen sambil melindungi Chen Yinger dan Lin Xin jika diperlukan. Iya, mendengarkan analisis terperinci Gao Yingji, semua orang menaruh perhatian yang dalam. Gao Yingji tidak hanya membimbing semua orang dalam perkembangan masa depan mereka, tetapi juga peran mereka dalam formasi, posisi akurat mereka. Dalam masa depan, ketika bekerja sama untuk bertarung bersama, koordinasi mereka akan lebih baik dengan cara ini. Han Yu, posisimu akan berada di belakang formasi. Saya tahu bahwa Anda adalah ksatria penjaga, tetapi bagi sebuah tim, bagian belakang juga sangat penting. Keuntungan terbaik pasukan pemburu iblis kelas prajurit ke-1 Anda atas yang lain adalah Anda memiliki satu ksatria penjaga lagi. Memegang pertahanan yang baik di belakang akan meringankan kekhawatiran rekan satu tim Anda. Pada saat yang sama, mata iblis yang Anda miliki sebagai pendamping binatang ajaib juga akan memberikan dukungan yang baik. Jika musuh yang agak kuat muncul, Anda harus membuat mata iblis Anda mengintimidasinya melalui sihir spiritual untuk mendapatkan waktu bagi rekan-rekan Anda untuk mempersiapkan diri. Han Yu berbicara, "Kapten, ada yang ingin saya katakan." Gao Yingji menjawab sebagai jawaban, "Bicaralah." Han Yu berkata, "Pada saat ini, masalah terbesar tim kami adalah bahwa ia tidak memiliki akses ke mantra penyembuhan seorang pendeta, yang akan mempengaruhi kemampuan kami untuk bertahan dalam pertempuran. Dengan demikian, jalur pelatihan saya di masa depan akan cenderung ke arah aspek pertahanan dan penyembuhan. Ini akan menebus kekurangan tim kami." Jejak keheranan segera melintas di mata Gao Yingji dan dia berkata, penuh penghargaan, "Bagus sekali, ini adalah sesuatu yang ingin saya sebutkan. Fakta bahwa Anda memiliki kesadaran semacam ini adalah hal yang beruntung." Sima Xian duduk di sisi Han Yu, dan mendengar Gao Yingji bahwa dia segera mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu Han Yu. "Saudaraku yang baik, di masa depan, saya berharap dapat berbagi poin kontribusi saya dengan Anda." Han Yu merasa agak tidak berdaya saat dia meliriknya ke samping, "Jangan menempel padaku dengan tubuhmu, aku lebih suka tubuh lembut seorang wanita muda." Sima Xian tertawa terbahak-bahak, mengedipkan matanya, dan melakukan pandangan genit, "Apakah kamu tidak baik-baik saja denganku?" "Diam," ucap Han Yu, yang lain tidak bisa menahan tawa pada adegan ini. Sima Xian merasa bersalah karena fakta bahwa dia tidak dapat menjalankan tugas tabib untuk timnya. Tetapi melihat bahwa Han Yu mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab ini, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat bersyukur.
inisiatif yang luar biasa. Di dalam gerbong, suasana menjadi lebih ringan karena episode ini berubah menjadi lebih ramah. Penampilan Gao Yingji akhirnya jatuh pada Long Hao Chen dan Chai Er. Chai Er, kekuatan penyeranganmu sangat besar. Anda dapat dikatakan sebagai pedang paling tajam tim di dalam pasukan ini. Serangan Anda adalah yang terbesar. Dengan demikian, tugasmu bahkan lebih besar. Saya tahu bahwa hubungan Anda dengan Long Hao Chen baik, tetapi jangan lupa bahwa Anda berdua adalah anggota pasukan ini, dan akan ada banyak waktu ketika Anda tidak boleh membiarkan emosi Anda memengaruhi Anda. Jika tidak, Anda tidak akan membantunya tetapi malah menyakitinya. Dia adalah kapten jadi, jika Anda ingin membantunya, bantu dia dalam memenuhi perannya sebagai kapten. Nada suara Gao Yingji menjadi sekali lagi tegas dan serius. Chai Er sedikit mengangkat kepalanya, meskipun dia buta, dapat dilihat dari gerakan ini bahwa dia mendengarkan dengan cermat. Ada 3 poin yang harus Anda ingat sehubungan dengan tugas Anda. Pertama, mengandalkan kekuatan ofensif Anda yang tangguh, Anda harus membunuh musuh, pastikan untuk menjadi orang yang membunuh sebagian besar dari mereka. Ketika tidak ada keberadaan yang sangat tangguh di antara mereka, Anda harus melakukan yang terbaik untuk menghapus semuanya. Ini akan meringankan tekanan pada rekan-rekan Anda. Selanjutnya adalah mematahkan formasi musuh, di hadapan musuh yang juga terorganisir dengan baik. Anda harus menghancurkan stabilitas peringkat musuh untuk memberikan celah bagi rekan satu tim Anda untuk menyerang. Terakhir adalah memberikan dukungan saat menghadapi musuh yang paling kuat. Chai Er, katakan padaku sebagai pembunuh yang bertarung dalam tim, dalam konteks mana kamu akan menggunakan pukulanmu yang paling kuat? Chai Er dengan dingin menjawab, saat membunuh musuh. Gao Yingji menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu salah. Dengan begitu, Anda hanya akan menampilkan kekuatan Anda sendiri, dan sementara di bawah batasan yang akan Anda hadapi dalam pertempuran, daya tembak Anda sendiri tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar sepenuhnya. Saat menghadapi musuh yang lebih kuat dari diri Anda sendiri, bertindak seperti ini tidak akan membantu tim. Anda harus tahu bahwa kuil ksatria dan kuil asasin memiliki hubungan terdekat di antara semuanya. Alasan untuk ini bukan karena kedua kuil besar ini sama-sama berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, tetapi yang lebih penting, itu karena sifat kemampuan seorang ksatria dan seorang asasin secara alami saling melengkapi. Seorang ksatria adalah perisai seorang asasin, dan seorang asasin adalah senjata paling tajam yang bisa dimiliki seorang ksatria. Mendengar dia berbicara, semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh. Itu terutama terjadi pada Long Hao Chen, yang tampaknya telah menyadari sesuatu. Gao Yingji berkata, saat menghadapi satu musuh dengan kekuatan yang benar-benar melampaui milikmu, yang harus kamu lakukan bukanlah bertindak sendiri, tetapi bertindak bersama dengan Long Hao Chen. Anda adalah keberadaan tersembunyi yang menyebarkan bayangan Long Hao Chen kemana-mana. Saat dia memblokir gerakan musuh pamungkas adalah saat ketika kekuatan ofensifmu bisa meledak. Inilah yang disebut ksatria dan asasin membentuk satu entitas. Di depan musuh yang kuat, asasin itu harus menjadi senjata pasti yang ditujukan untuk melawan mereka, tetapi juga harus membantu ksatria dalam bertahan dari serangan yang tidak dapat dia blokir sepenuhnya, memastikan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, saya berharap untuk Long Hao Chen dan Anda untuk paling cepat memahami kemampuan dan batasan satu sama lain. Hanya dengan cara ini, kalian berdua akan bersatu untuk menjadi jantung tim. Chai Er mengangguk dengan tenang, sedikit membungkuk ke arah Gao Yingji, terima kasih. Untuk membuatnya mengucapkan 2 kata penyerahan, terima kasih, bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Semua yang baru saja dikatakan Gao Yingji adalah agar Chai Er akhirnya menyadari tugasnya yang sebenarnya sebagai anggota regu. Jelas, bagian yang paling memengaruhinya adalah ungkapan ksatria dan asasin membentuk entitas tunggal, asasin yang membantu kelangsungan hidup ksatria. Dalam pertempuran sebelumnya, Chai Er selalu mencoba yang terbaik untuk membantu Long Hao Chen, tetapi dia tidak tahu apa metode terbaik baginya untuk melakukannya sama sekali. Tetapi dengan arahan yang diberikan oleh Gao Yingji ini, mengingat kecerdasannya, dia sudah mulai menyadari lebih banyak lagi. Gao Yingji mengungkapkan ekspresi puas. Selama para pemuda ini mendengarkannya, dia mengambil peran sebagai pemimpin. Aliansi kuil melampirkan prioritas ekstensif pada pasukan pemburu iblis. Dan justru demi meningkatkan kemungkinan pasukan pemburu iblis pendatang baru ini untuk bertahan hidup dan membiarkan mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenuhi standar, mereka memiliki ksatria kuil yang tangguh dari langkah ke-7 untuk membimbing mereka selama 3 bulan ini. 3 bulan ini adalah periode penilaian dan juga periode penyempurnaan.
dan 10 ksatria kuil yang dipimpin oleh Gao Yingji ini semuanya termasuk di antara elit-elit dalam mencapai hasil yang menguntungkan. Long Hao Chen, orang terakhir yang harus saya bicarakan adalah Anda. Dalam pertempuran sebelumnya, Anda adalah orang yang paling saya merasa puas di antara kalian semua, dan yang paling saya harapkan. Tungku spiritual suci adalah salah satu pilihan terbaik, tetapi fakta bahwa Anda memilikinya tidak berarti bahwa Anda pasti akan menjadi ksatria yang luar biasa. Dalam kapasitas Anda sebagai jantung tim, Anda tidak menyerah, Anda menghadapi bahaya terlepas dari segalanya, menggunakan pertahanan tegas Anda untuk memberi teman Anda kesempatan untuk bergerak maju. Anda melakukannya dengan sangat baik. Posisi Anda berada di tengah dan di depan formasi. Saat menghadapi musuh yang kuat, Anda akan selalu menjadi orang pertama yang menyambut mereka. Itulah seorang ksatria, 10 standar besar seorang ksatria: kesopanan, kejujuran, belas kasih, keberanian, keadilan, pengorbanan, kehormatan, ketekunan, amal, dan keadilan, adalah yang paling penting bagi sebuah tim. Anda harus menggabungkan serangan dan pertahanan secara keseluruhan, memimpin seluruh tim. Anda memikul tugas yang paling penting, dan setiap pilihan Anda akan menentukan nasib tim Anda.